Oke, teman-teman, di sini kita udah punya portfolio ya dan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk portfolio kita. Di sini ada peran ya, kemudian ada teknologi apa aja yang dipakai dalam sebuah proyek, dan yang terakhir ada kategori. Dan kategori ini berupa taksonomi ya, teman-teman. Kita udah pelajari di video sebelumnya. Nah, sekarang gini, kita udah punya datanya, kita udah punya kontennya. Sekarang gimana caranya menampilkan ini ke front end atau ke sisi front end? Buat kalian yang mungkin udah pernah interaksi atau udah pernah ngedit menggunakan Elementor dan Elementor Pro, kalian pasti tahu widget yang namanya Loop Grid. Nah, untuk menampilkan Loop Grid, kita butuh yang namanya Loop Item yang ada di dalam Theme Builder. Konsep Jet Engine ini juga mirip ya dengan Elementor. Jadi kita perlu membuat satu desain dulu untuk portfolio kita ini, kemudian nanti ditampilkan dengan satu widget tertentu di dalam halaman yang kita inginkan. Nah, gimana kalau kita langsung coba aja ya? Di sini kita pergi ke Jet Engine, kemudian ke listing. Nah, listing ini teman-teman sama dengan loop item ya, kalau di Elementor Pro. Kita klik, kemudian kita tunggu. Nah, di sini kita tinggal buat new item, klik add new item yang ada di atas, kemudian kita akan ditampilkan sebuah pop-up. Oh ya, untuk istilah ya teman-teman biar kita selaras aja. Kalau di Crocoblock nama loop item itu listing item ya. By the way kalau di sini listing namanya, tapi kita sebut saja ini listing item ya. Kemudian kalau widget untuk menampilkan listing item ini namanya listing grid ya. Jadi perbedaannya ada di listing dan loop. Selebihnya sama. Gimana kalau kita langsung buat aja ya. Di sini tinggal klik add new item. Kemudian kita pilih listing source-nya mau dari mana. Maksudnya ini dari post atau dari query atau dari terms. Terms itu termasuk taksonomi ya teman-teman. Ada user kemudian ada repeater field. Kita pilih dulu post aja di sini ya. Kemudian kita pilih post type-nya. Kita udah buat post type namanya portfolio. Kemudian kita namain. Kita tulis aja portfolio item. Kemudian di sini untuk editornya kita pilih Elementor aja ya. Kemudian create listing item. Oke, di sini udah terbuka ya. Kita tambahkan kontainer terlebih dahulu ya teman-teman. Di sebelah kiri itu kan ada widget ya. Ini tinggal drag and drop aja. Kemudian kita cari elemen lain lagi. Nih di sebelah kiri atas ada tambahkan elemen, kita klik. Kemudian kita pakai heading aja ya untuk judul portfolio kita. Kita drag and drop. Nah, di sini teman-teman kalau kalian ingat kita tuh pernah mengakses halaman dari Jet Engine ya. Dan salah satu fitur dari Jet Engine itu dia memungkinkan kita untuk menggunakan dynamic tag ya. Dynamic tag itu seperti apa? Kalau kalian pergi ke sisi kiri, kalian hover bagian kayak database ini, ada tulisan yang namanya dynamic tag. Singkatnya, dynamic tag ini cara kita untuk mengambil data dari post type yang sudah kita siapkan tadi, which is portfolio ya. Nah, di sini cara menggunakannya kalian tinggal klik aja. Di sini ada beberapa opsi ya, teman-teman. Tapi kita fokus dulu ke yang namanya current object field ya. Kita klik aja current object field-nya. Kemudian di sini ada settings ya. Field di sini itu maksudnya ini ya. Kalau kalian pergi ke portfolio, kita ke portfolio. Nah, kolom-kolom ini kan disebutnya field ya, teman-teman.
Kemudian kita balik, kita pilih fieldnya mau apa. Di sini ada title ya, which is itu yang kita mau kan untuk ditampilkan. Kita klik aja, nanti akan tampil seperti ini. Oke, untuk selebihnya kita biarkan saja. Kemudian kita bisa atur untuk besarnya segimana, ini terserah teman-teman mau styling seperti apa. Sini saya udah cukup kayak begini. Kemudian untuk teksnya saya pilih putih aja kali ya. Nah, kemudian untuk paddingnya saya set sekitar 1,5 rem aja kali ya. Oke, dan ini jangan lupa ya teman-teman, untuk kontainernya kita di layout ini kita ubah content width-nya itu jadi full width aja deh. Nah, di sini kita baru tampilkan judul project-nya aja ya. Gimana kalau kita tampilkan yang lain lagi? Kita klik kanan ya di teks ini, kemudian kita duplicate. Kemudian di sini kita klik lagi settingnya. Kita bisa pilih yang lainnya. Kalau teman-teman nggak nemuin field yang kalian mau, ini untuk current object field itu field yang by default WordPress udah sediakan ya. Jadi kalau yang kita buat tadi, meta field itu, yang peran, text tag, sama kategori, itu disimpannya di tempat yang berbeda. Nah, jadi kalau kita mau akses, kita klik exit aja di yang tadi ya. Kemudian kita ke dynamic tag, kita pilih custom field ya, karena kalau kita perhatikan meta field itu dibuat secara custom kan. Nah, jadi makanya dia bilang di sini tuh custom field. Jadi kita aksesnya melalui ini. Di setting kita pilih peran misalnya. Kita pengen tampilkan. Kemudian di sini saya maunya ini div aja. Untuk ukurannya teks biasa aja kali ya, atau teks yang kecilan dikit aksen. Ya mungkin segitulah ya. Kemudian untuk warnanya saya pengennya dia nggak terlalu cerah. Ini kita abaikan dulu aja untuk stylenya. Kita duplicate lagi, kemudian kita pilih text tag ini. Nah, udah tampil ya. Gimana ini kalau kita tambahin satu kontainer. Di sini kita taruh ini. Gitu juga dengan yang ini. Terus ini kita horizontal ya untuk directionnya. Paddingnya kita nolkan aja deh. Ini kenapa dia kayak begitu? Karena teman-teman bisa akses ini ya, structure ya atau layernya, biar kita bisa enak lihat. Ini kontainer ininya kita pastikan dia content width-nya full. Biar apa? Biar sama ya, sama yang luarnya, sama yang ininya. Nah, ini untuk jaraknya ini kita sesuaikan aja ya. Ini 20, kita taruh 1 rem. Atau enggak 0,875 atau sekitar 14 atau 12 pixel ya, kayaknya 14 ini. Oke, saya rasa ini udah cukup ya, atau mungkin kita tambahkan untuk warnanya ini, kita pilih ya seginilah ya, udah cukup. Nah, kita ubah bordernya 1 rem kayaknya cukup ya. Nah, udah sih. Kemudian kita publish. Nah, di sini udah ya kita buat. Kemudian kita coba ke sini, kita refresh. Nah, setelah kita refresh, kita buat
halaman baru. Kita pergi ke pages. Kemudian di sini tambahkan halaman. Nah, di sini judulnya mungkin My Portfolio. Save draft. Kemudian di sini edit with Elementor. Kalau udah di sini kita pergi ke page setting dulu ya, teman-teman. Sini kalian coba ubah ya untuk page layoutnya ke Elementor full width. Nah, setelah itu kita bikin kontainer baru aja. Kemudian kita pergi ke add element. Kita ketik di sini yang namanya listing grid namanya. Nah, ini ya widgetnya ya. Kemudian kita drag and drop. Nah, di bagian konten, kemudian general, di sini ada yang namanya listing ya. Listing ini yang kita buat di sini. Ini kan namanya portfolio item ya. Kemudian kita di sini pilih portfolio item. Nah, di sini ya. Kita klik aja. Harusnya di sini tampil ya. Jadi ini portfolio kita tadi. Kalau kalian punya beberapa portfolio, nanti di sini bakal muncul semuanya ya. Gimana kalau kita tambahkan terlebih dahulu ya. Kita publish. Kemudian kita tambahkan di portfolio. Ya, di sini saya akan skip dulu, saya akan tambahkan beberapa portfolio ya. Nah, di sini saya udah tambahkan 2 lagi ya, teman-teman. Kita lihat di sini, kita refresh halamannya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, di sini bertambah. Dan ini datanya diambil dari sini. Kita cek dulu, semuanya udah. Nah, kalian kalau misalnya mau akses ini ya, kalian bisa pergi ke alamat domain kalian, terus tulis my portfolio atau halaman tempat kalian menyimpan listing ini ya. Saya enter. Nah, di sini udah muncul ya, teman-teman. Di sini ada judul projectnya, kemudian di sini ada kategorinya, dan di sini text tag-nya ya. Nah, begitu kira-kira untuk menampilkan listing grid ke halaman yang kita inginkan. Semoga teman-teman paham ya alur kerja dari pembuatan post type dan cara menampilkannya. Untuk recap ya, kita sudah mempelajari apa itu post type, bagaimana cara membuat post type dengan Jet Engine. Kemudian kita juga mempelajari apa yang dimaksud dengan meta field ya, bagaimana cara membuat custom meta field di dalam post type kita. Kemudian kita juga sudah mempelajari terkait dengan taksonomi atau cara membuat kategori di sini. Kemudian yang terakhir kita juga sudah mempelajari cara menampilkan data-data di dalam post type kita ke halaman yang kita inginkan atau ke front end. Oke, kalau gitu sekian untuk kelas kali ini ya teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kelas lainnya.